Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hantam, mungkin kita sudahlah lupa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Bambang Supakti, Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Assalam. Yang kami hormati para ustaz dan ustazah yang telah bersama-sama membimbing dan mendidik anak-anak para santri. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid yang kami hormati, ahlan wa sahlan di pondok itu, dan mengucapkan selamat datang atas kehadiran panjenengan semuanya. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk dukungan panjenengan kepada putra putri panjenengan di dalam belajar di pondok pesantren SMP As-Salam. Mudah-mudahan dengan kehadiran panjenengan semuanya, dengan forum ini bisa meningkatkan motivasi panjenengan kepada putra putri ini, dan juga memberikan motivasi kepada kami selaku pengelola, para pengurus dan para ustaz, supaya kami bisa melaksanakan amal dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau sudah disampaikan ngaji pada insya Allah ini bukan ngaji ya, hanya sekedar sambutan saja. Kalau ngaji nanti terlalu panjang waktunya, sudah jam 10 lebih. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan kemarin ada satu buku yang bagus Bapak Ibu, dan itu cocok untuk kita baca bersama, yaitu buku yang judulnya Dahsyatnya Bacaan dan Hafalan Al-Quran. Panjenengan wonten rezeki rawuh toko buku membeli untuk bisa bersama-sama kita memberi motivasi kepada putra-putri kula panjenengan, dan termasuk kula panjenengan belum terlambat untuk menghafal Al-Quran Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan para santri di pondok ini, karena saya diamanai sebagai pengasuh gambarannya dianggap wong tua, padahal ya pada tua, baru 30 tahun, lebih 14 tahun lebih 16 tahun, 46 baru 46 tahun. Memang saya dulu ketika keluar dari pondok tahun 1991, saya itu menghafal Al-Quran umur 25. Umur 25 cukup punya niat untuk menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah dalam waktu 1 tahun sudah selesai menyetorkan, kemudian melancarkan dan seterusnya. Nah, salah satu pesan seorang ustaz saya, seorang kiai, nanti kalau pulang itu jangan kerja yang macam-macam, tetapi diberikan pondok. Harus ada orang kita murid itu yang siji. Itu yang pesan seorang ustaz. Karena apa? Karena kalau nanti pulang kemudian kerjaan yang macam-macam, Quran hilang. Ya mungkin oleh duit, tapi Quran hilang mana? Nah ini salah satu pesan. Kemudian saya
singkat cerita saya pulang ke Pekalongan, asli saya tidak Bapak Ibu. Ya, saya pulang ke Pekalongan karena dapat orang Pekalongan, bukan ke kantor tapi nyantol, ya, sengaja ke kantor karena sengaja nyantol orang Pekalongan nggak bisa. Kemudian alhamdulillah pada tahun 1995 kami bersama teman-teman mendirikan Yayasan Al-Ummah, dan pada tahun 2012 alhamdulillah kita bisa mewujudkan pondok pesantren Tahfidzul Quran. Nah, inilah kalau kita lihat cita-cita itu dari tahun 91 sampai 2012 pengen ngedekatin pondok pesantren Al-Quran, tetapi Allah memberikan waktu sekian lama, tetap Allah mengabulkan. Nah, inilah salah satu yang saya berhikmahnya. Kalau kita benar-benar punya cita-cita dan benar-benar kita sungguh-sungguh, pasti Allah mengabulkan. Tentang waktunya, Allah yang maha tahu, Allah yang maha adil. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu sedikit cerita. Yang maksud saya adalah kalau panjenengan semuanya harus punya cita-cita, termasuk putra putri kalau panjenengan tadi mau diarahkan kemana, nantinya jadi apa. Kalau di sini insya Allah kita akan menggembleng, kita akan memberikan fokus yaitu tahfidzul Quran, banyak menghafal Al-Quran. Makanya nanti kalau pulang dari sini putra putri pulau panjenengan hafalannya oke, jenengan ampun kaget. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam buku Dahsyatnya Bacaan dan Hafalan Al-Quran, sedikit yang bisa saya sampaikan adalah yang paling utama dengan kita membaca dan menghafal Al-Quran, termasuk putra putri pulau panjenengan sedaya, adalah yang utama adalah kedekatan dengan Allah, lebih dekat dengan Allah dalam arti yang sebenarnya. Nah, kalau orang dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sering membaca Al-Quran, karena sering menghafal Al-Quran, sering memahami Al-Quran dan mengamalkannya, maka yang timbul adalah pahalanya banyak sekali, Bapak Ibu. Karena dalam hadis disebutkan orang yang membaca Al-Quran satu huruf akan diberi satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau pulau panjenengan membaca satu halaman, sudah banyak sekali pahalanya kita dapatkan. Berikutnya, lengkap kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasilnya adalah bimbingan dari Allah atau hidayah, petunjuk. Karena Al-Quran adalah kitab sebagai petunjuk kita, tidak sekedar kita baca Bapak Ibu, tetapi kita pahami, kemudian kita laksanakan apa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada perintah, di sana ada larangan, di sana ada anjuran dan seterusnya. Mari kita kaji bersama dan kita laksanakan bersama supaya Al-Quran menjadi petunjuk, tidak hanya dibaca. Berikutnya adalah ketika kita membaca Al-Quran, banyak membaca, banyak menghafal Al-Quran, maka pertolongan Allah akan datang. Pertolongan Allah akan datang, dan ini pasti Bapak Ibu. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Salah satu disebutkan di dalam hadis ini, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah siapa yang disibukkan oleh Al-Quran, berzikir dengan Al-Quran, membaca atau menghafalkan, disibukkan waktunya ini. Dan kalau perhatikan putra putri panjenengan semuanya ketika menjelang sore, malam sampai pagi sibuk dengan Al-Quran. Mudah-mudahan termasuk di sini. Siapa yang disibukkan oleh Al-Quran, Al-Karim, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah mengatakan aqaitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsiynya, aqaituhu afdhala mimma u'tisa ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan memberikan kepada mereka segala sesuatu yang lebih mulia, lebih utama dari yang diberikan, yang kami berikan kepada kebanyakan orang. Kira-kira bulannya pengen banget diberi sesuatu yang lebih mulia daripada kebanyakan orang. Mesti kayak gitu. Wong-wong gue ini omah tipe di kanan, kita punya tipe kita yang di atasnya itu. Misalnya jadi di atas rata-rata kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas rata-rata orang diberi.
Nah ini orang yang disibukkan oleh Al-Quran, Allah akan memberikan, walaupun dalam hadis itu, walaupun dia tidak meminta. Nopo maneh, kita sudah disibukkan oleh Al-Quran, kemudian meminta kepada Allah, pasti Allah mengabulkan. Maka harapan besar tentang putra putri kula panjenengan, kalau memang disibukkan oleh Al-Quran, berdoalah. Ya, putra putri kula panjenengan, para santri berdoa kepada Allah, minta yang nopo, yang paling top, jalur dari nopo, jalur makin nopo, minta kepada Allah yang paling utama. Ini, jadi ada kelebihan, ada keutamaan bagi orang yang sibuk dengan Al-Quran. Allah akan memberikan keutamaan, Allah akan memberikan segala sesuatu yang lebih utama daripada orang yang banyak meminta Al-Quran. Ini janji Allah di dalam hadis qudsi. Hadis yang lain disebutkan bahwa putra putri kula panjenengan, ya, ini dalam hadis disebutkan orang yang menghafal Al-Quran nanti di akhirat orang tuanya ini, jadi si fulan punya orang tua ini. Orang yang hafal Al-Quran, orang yang sibuk dengan Al-Quran, hafal Al-Quran, maka nanti ketika orang tuanya meninggal dunia, maka orang tuanya di akhirat nanti akan mendapatkan penghargaan dari Allah. Ketika panjenengan kagungan putra putri di sekolah di pondok, kemudian jadi hafid Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka panjenengan semuanya nanti di akhirat akan mendapatkan apa? Penghargaan dari Allah, yaitu berupa tajul karamah. Napa arti tajul karamah? Mahkota. Mahkota itu sing nganggo sinten biasanya? Raja, bocah cilik atau rakyat jelata tidak mungkin pakai mahkota. Yang pakai adalah seorang raja, seorang yang mulia, ya, yang dianggap mulia. Nah inilah balasan kepada orang tuanya, apalagi kepada orang yang menghafal Al-Quran. Syukur-syukur kalau panjenengan semuanya, wah saya sebagai orang tua akan mendapatkan seperti itu. Nah saya belum terlambat, saya juga akan menghafalkan Al-Quran. Orang tua kita nanti akan mendapatkan penghargaan dari Allah seperti itu. Subhanallah Bapak. Jadi kalau panjenengan kalau mendapatkan berita-berita semacam ini, janji dari Allah, janji dari Rasulullah SAW, maka kita harus merasa bangga, harus merasa senang ketika putra putri kalau panjenengan bisa menghafal Al-Quran. Tapi menurut saya mungkin apalagi Al-Quran itu sampai di situ kali Pak Bambang Kewamu. Itu termasuk program yang unik, Bapak. Aneh, ya. Unik, aneh. Anehnya gimana? Walaupun sebetulnya kadang mau di stoke hafalan lancar, tapi orang tahu dibaleni apa yang terjadi? Lupa. Gitu. Tapi nyanyian mulai dari Kolombia, nyanyian Omar Irama waktu SD, orang tahu tak baleni bu, orang tahu tampil, orang tahu dibaleni. Saya itu mesti sama nih apa namanya? Nah, hikmahnya apa? Bapak kaya nyanyinya sekali hafal untuk sekian puluh tahun apa namanya? Gitu. Nah, itu hikmahnya adalah supaya kita sering-sering mengulang hafalan Al-Quran. Kalau hikmahnya kita ambil positif, sering mengulang Al-Quran, maka pahalanya akan semakin banyak. Jadi hafalan Al-Quran itu adalah yang ajaib tadi disebutkan tadi adalah 70% itu dari dukungan orang tua. Jadi kalau panjenengan dan saya lebih khusus sebagai pengasuh pondok sangat mengharapkan panjenengan semuanya bapak dan ibu, terutama bapak dan ibu, untuk mendoakan putra putri keluarga. Kami insya Allah berusaha untuk memaksimalkan ikhtiar manusiawi, dan juga kita berusaha untuk berdoa yang mulai tahajud, dan putra putri panjenengan semuanya kita ajak paling tidak seminggu sekali tahajud bersama. Malam Ahad panjenengan ingin menyaksikan, setiap malam Ahad insya Allah kita adakan yang mulai atau tahajud bersama, kemudian kita berdoa bersama, kita kepada Allah supaya dimudahkan semua urusan kita dalam belajar menghafal Al-Quran, kemudian pelajaran yang lainnya,
tidak melupakan kepada orang tuanya, karena orang tua di rumah berusaha untuk mencari biaya untuk berdoa untuk putra putri. Jadi nopo ibadah ini panjenengan semuanya mendoakan putra putri dan pondok, dan kita ajak putra putri panjenengan semuanya di pondok juga mendoakan orang tuanya yang di rumah. Insya Allah kalau itu berjalan semuanya, maka dukungan ibaratnya wong dorong itu sing ngarep keret, sing mburi nyuruh. Nah, kepenak aku. Tapi kalau si jine dorong, sing ngarep ngandang-andani pripun? Ora salah. Nggih. Itu yang kita harapkan. Kita semuanya mendorong, panjenengan semuanya juga mendorong, mendukung dari rumah. Oke. Kelebihan yang lainnya Bapak Ibu yang kami muliakan adalah bahwa ketika panjenengan dekat dengan Al-Quran, itu Allah akan memberikan banyak kemudahan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya di rumah atau di kantor, di tempat kerja atau di mana saja terkadang menemukan masalah, kesulitan atau masalah yang nopo ini bahasanya antara idealita dengan realita bukan pas, itu namanya masalah. Nah, caranya idealita, cita-cita itu sampai kepada tujuan yang diinginkan. Nah, inilah dengan bacaan Al-Quran, dengan diri kita banyak membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Contoh dari masalah Allah memberikan jalan keluar. Contoh yang lain adalah masalah kesehatan. Di dalam buku itu disebutkan bahwa orang yang banyak membaca Al-Quran, Bapak Ibu, ini ajaib. Orang yang banyak membaca Al-Quran, Allah akan memberikan kesehatan. Dan ini survei mengatakan bahwa ketika orang banyak membaca Al-Quran itu, anggota tubuhnya itu bereaksi, dan itu biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka semua anggota tubuh itu menjadi sehat. Singkat cerita, panjenengan ingin membaca monggo bisa membeli bukunya di toko buku barangkali lagi. Jadi masalah kesehatan itu bisa berkaitan dengan banyak membaca Al-Quran, maka kesehatan fisik kita, kesehatan mental kita, kesehatan pikiran kita akan semakin baik. Kemudian berikutnya masalah rezeki, Bapak Ibu. Kadang kalau panjenengan siang malam sing dipikir rezeki. Orang pikir kadang ku lengah atau kelalen dengan siapa yang memberi rezeki. Gini kok, sing dipikir oleh pulaan sakmene tak dol sakmene, bagi sakmene, oleh pulaan sakmene tak dol sakmene, rugi sakmene, dan seterusnya. Ya hitung-hitungan matematis saja. Tetapi terkadang lupa dengan siapa yang memberi rezeki. Nah, inilah ketika kita membaca Al-Quran, banyak diri dengan Al-Quran, banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah pemberi rezeki. Nah, inilah akan memberikan solusi. Allah yang memberi rezeki. Oke, jadi minta kepada Allah, jangan hanya mengandalkan matematika. Matematika maksudnya angka-angka. Kalau saya beli sekian, saya jual sekian. Kalau biaya produksi sekian, transportasi sekian, maka saya jual sekian. Ya, itu secara ekonomi benar, akan tapi jangan sampai lupa dengan yang memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang berikutnya, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, antara yang saya sebutkan yang terakhir adalah untuk mendapatkan ilmu, Bapak Ibu. Jadi, kalau panjenengan banyak membaca Al-Quran dan panjenengan kasih motivasi kepada putra-putri kalau panjenengan, fattaqullaha wa yu'allimukumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ayat yang paling panjang itu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ketika orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu. Sing mau ngerti jadi ngerti. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Siapa yang memberitahu? Allah Subhanahu wa taala. Karena orang taat kepada Allah, takut kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah. Jadi kita juga jangan terlalu mengandalkan, wah saya kakinya tinggi, saya keturunan orang darah biru atau darah putih. Darah putih itu nongko, dan biru darah putih. Keturunan darah biru mengandalkan kecerdasannya, jangan sampai hanya mengandalkan itu. Akan tetapi fattaqullaha
kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ilmu yang tadinya tidak tahu, Allah memberikan tahu. Yang tadinya kita tidak ngerti, Allah memberikan ngerti kepada kita. Ya. Fattakullah wa ya'lamukumullah. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang terakhir perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang selama ini sudah mendukung kami semuanya, selaku para pengasuh, para ustaz, ustazah, para pembimbing, dan semua karyawan yang ada di sini. Namun kami selalu dan senantiasa meminta kepada panjenengan semuanya, memohon kepada panjenengan semuanya, utamanya adalah dukungan marang putra putri panjenengan sekalian. Putra putri panjenengan sekalian. Yang pertama adalah dengan doa, Bapak Ibu. Jangan lupa sering-sering panjenengan berdoa. Minimal 5 kali dalam sehari. Itu saya katakan minimal 5 kali dalam sehari setelah sholat. Syukur-syukur wis ora apa sih. Sing penting terus. Karena dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada pulau panjenengan itu apa yang kita minta, Bapak. Bukan yang kita usahakan. Kadang manusia itu terlalu pede dengan yang diusahakan, terlalu pede dengan kekuatan dirinya, melupakan dengan la haula wala quwwata illa billah, melupakan kekuatan Allah, melupakan kemahakuasaan Allah. Ya, kita berusaha maksimal, kemudian kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi. Ini yang pertama, doa. Yang kedua, motivasi Bapak. Yang kita mohon doa kepada semuanya adalah motivasi. Lebih khusus ketika panjenengan tilik, ya, subhanallah, tilik putra-putra yang memiliki, atau ketika putra-putri kundur dumateng dalam panjenengan, disangoni motivasi itu. Disampaikan disangoni duit, ya. Biasanya kan sering biasa. Disangoni duit, tapi yang lebih penting adalah disangoni motivasi. Artinya, ketika putra-putri itu kundur kembali ke sini, tambah semangat. Tambah jidiai, tambah semangat. Nah, itu yang sangat kita inginkan. Yang ketiga, otomatis jerbasuki mawa napa Bu? Jerbasuki mobil atosipun fasilitas itu sangat mendukung. Contohnya panjenengan semuanya putra putri wis yang penting tak dongake, tapi ora tau disangoni. Mungkin mriki kanca-kanca padha jajan bengong. Ya. Orang duwe sabun, orang duwe patus, orang duwe sabun, orang duwe jiran sabun, dan ini betul pas. Atau fasilitas yang lain yang kita sama-sama kelola di dalam pondok ini. Oke, yang insya Allah itu kita memahami semuanya. Dari sisi fasilitas semuanya adalah kembali kepada putra putri, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Bapak ibu yang kami muliakan, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan lebih khusus pada para santri, putra putri panjenengan semuanya. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.